Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan jelasin ke kalian bagaimana strategi internet marketing pada perusahaan Asus. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Kadek Puspa Miranggasari dengan NIM 2110316 dari program studi Sistem Informasi Akuntansi di Primakara University. Oke, lanjut aja kita materi pertama. Nah, deskripsi singkat mengenai perusahaan Asus. Asus merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Taiwan. Perusahaan ini terkenal dengan produk-produknya seperti laptop, komputer, smartphone, dan perangkat keras lainnya. Asus didirikan pada tahun 1989 oleh T. Hatung, Tetsu Wainei dan MT Liao. Saat ini, Asus menjadi salah satu produsen perangkat keras terbesar di dunia dan memiliki kehadiran global yang kuat. Selanjutnya, strategi internet marketing yang diterapkan oleh perusahaan Asus. Yang pertama itu ada strategi saluran distribusi yang melibatkan berbagai tahap dalam perjalanan produk dari produsen ke konsumen akhir, dengan tujuan membuat produk lebih mudah diakses, tersedia secara luas, dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang kedua itu adalah pemahaman pelanggan. Kesadaran akan pentingnya memahami pelanggan sebagai pilar utama dalam strategi bisnis telah membantu Asus membangun produk yang relevan dan layanan yang menghadirkan nilai tambah bagi konsumen. Yang ketiga, pendekatan terintegrasi. Strategi saluran distribusi secara keseluruhan adalah pendekatan terintegrasi yang memanfaatkan berbagai saluran, kolaborasi mitra bisnis, promosi yang cerdas, dan dukungan pelanggan yang kuat. Dan yang terakhir itu ada inovasi. Dengan fokus pada inovasi, Asus telah membedakan produk mereka dari pesaing dan mempertahankan posisi mereka sebagai perusahaan teknologi terkemuka. Oke, next. Itu ada dampaknya. Dampak dari strategi pemasaran yang diterapkan Asus itu mengalami hal yang positif. Mereka telah dapat mengoptimalkan distribusi produk mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan posisi mereka sebagai perusahaan teknologi terkemuka. Dengan fokus pada pemahaman pelanggan dan inovasi, Asus telah dapat membedakan produk mereka dari pesaing dan mempertahankan citra merek yang kuat. Oke, next. Cara Asus berinteraksi dengan pelanggan dan pengaruhnya terhadap citra merek mereka. Asus berinteraksi dengan pelanggan mereka melalui platform online dengan berbagai cara, seperti forum daring, media sosial, dan kelompok fokus. Melalui interaksi ini, Asus memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk dan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang mungkin muncul selama pemakaian jangka panjang. Selain itu, Asus juga menjalin interaksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai kanal komunikasi online. Hal ini memungkinkan Asus untuk memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan memberikan dukungan pelanggan yang baik dan merespon umpan balik pelanggan, Asus dapat membangun citra merek yang positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini dapat membantu Asus mempertahankan posisi mereka sebagai perusahaan teknologi terkemuka dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Next, yaitu tantangan yang mungkin dihadapi. Yang pertama itu adalah mengundang traffic dan lead. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara menarik perhatian calon pelanggan dan mengarahkan mereka ke website atau platform online Asus. Yang kedua itu menjaga budget agar tetap cukup. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara mengelola anggaran pemasaran agar tidak melebihi batas dan tetap efektif. Yang selanjutnya itu adalah melacak ROI atau Return on Investment dari kegiatan marketing. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara mengukur efektivitas kegiatan pemasaran dan menentukan apakah investasi yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Yang terakhir, tantangannya adalah mencari tools yang tepat. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara memilih dan menggunakan alat atau software yang tepat untuk membantu kegiatan pemasaran. Oke, next.
Yang selanjutnya itu adalah tantangan yang mungkin dihadapi. Yang selanjutnya adalah ketergantungan kegiatan teknologi. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara memilih dan menggunakan alat atau software yang tepat untuk membantu pemasaran. Lalu ada isu keamanan dan privasi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara menjaga keamanan dan privasi data pelanggan dalam kegiatan pemasaran. Lalu selanjutnya infrastruktur internet yang belum merata. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi perbedaan akses internet di berbagai wilayah. Dan yang terakhir itu ada kurangnya SDM atau sumber daya manusia terampil dalam digital marketing. Tantangan ini berkaitan dengan bagaimana cara menemukan dan mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dalam digital marketing. Oke, next. Yang terakhir itu adalah tantangan mengenai persaingan yang semakin ketat. Ini berkaitan dengan bagaimana cara bersaing dengan pesaing yang semakin banyak dan kuat, yang dampaknya itu jika tidak dapat bersaing dengan pesaing, maka perusahaan Asus dapat kehilangan pangsa pasar dan merusak citra merek. Oke, next. Materi selanjutnya adalah peluang yang ada dalam mengatasi tantangan. Yang pertama itu ada media sosial. Dengan cara memanfaatkan media sosial dan platform online untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada data analisis, menggunakan data analisis untuk memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Lalu ada kualitas konten, ini meningkatkan kualitas konten dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan engagement dan membangun brand awareness. Lalu ada strategi pemasaran, ini mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan berbeda dari pesaing untuk membedakan produk Asus dari yang lain. Dan yang terakhir adalah keahlian SDM, yaitu meningkatkan keahlian sumber daya manusia dalam digital marketing melalui pelatihan dan pengembangan. Oke, next. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan Asus untuk meningkatkan internet marketing mereka yaitu dengan cara memperbarui konten website dan media sosial secara berkala, melakukan riset kata kunci yang relevan, mengoptimalkan konten website dengan kata kunci yang tepat, membuat konten yang informatif dan menarik, menggunakan tools analisis seperti Google Analytics untuk memantau perilaku pengunjung website, menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dalam bidang digital marketing. Next, sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat membantu. Terima kasih.